Keluar, keluar, keluar. Tanah air kembali dilanda bencana. Gempa besar yang diikuti dengan gelombang tsunami terjadi di Kabupaten Donggala dan Kota Palu di Sulawesi Tengah, Jumat 28 September kemarin. Warga di dua daerah tersebut merasakan kepanikan saat gempa terjadi dan memilih untuk mencari tempat yang lebih aman. Gempa yang terjadi di Kabupaten Donggala sudah terasa sejak Jumat siang, namun puncaknya baru terasa pada pukul 5 sore lebih 2 menit. Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter itu pun dinyatakan berpotensi tsunami. Akibat gempa, warga di Kabupaten Donggala dan Kota Palu berhamburan keluar rumah dan mencari tempat yang aman, menyusul adanya peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Beberapa ruas jalan terlihat retak, beberapa bangunan hancur dan meninggalkan puing-puing. Akibat gempa tersebut, dikabarkan 1 orang meninggal dunia dan 10 orang mengalami luka. Parah ini jalan terbelah depanku, jalan terbelah. Keluar, keluar, keluar. Imbas dari gempa berkekuatan 7,7 skala Richter di kedalaman 11 km, gelombang air laut meninggi dan naik hingga ke daratan 20 menit setelah gempa besar. Tepatnya pada pukul 5 sore lebih 22 menit, tsunami menerjang pantai Talise, Kota Palu, dan menghanyutkan berbagai benda yang dilewatinya. Detik-detik mencekam tsunami menerjang daratan terekam oleh kamera amatir warga. Warga panik dan langsung mencari tempat berlindung. Jaringan komunikasi pun sempat terputus total dan membuat di Kabupaten Donggala dan Kota Palu mencekam. Kepala BMKG di Jakarta langsung menggelar konferensi pers sekitar pukul 8:30 malam kemarin terkait gempa besar dan tsunami yang terjadi di Kota Palu. Dari hasil data BMKG, gempa yang terjadi menimbulkan tsunami dengan level siaga, yang artinya ketinggian air mencapai 1,5 meter sampai 3 meter. Namun pada akhirnya, BMKG mencabut peringatan dini tsunami pada pukul 6 sore lebih 36 menit. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, kendati gempa susulan masih mungkin terjadi. Saat itu diperkirakan waktu tiba tsunami pukul 17 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Sehingga saat mengumumkan informasi gempa, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini tsunami. Jadi peringatan dini tsunami tersebut telah kami keluarkan sekitar 5 menit setelah kejadian gempa. Dari hasil pengamatan terlihat adanya tinggi muka air laut, kenaikan muka air laut setinggi 6 cm dari tide gauge yang ada di Mamuju, yaitu pada pukul 17 lebih 27 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian juga terpantau dari saksi mata di lapangan, ketinggian naiknya muka air laut mencapai kurang lebih 1,5 meter. Dari pengamatan lapangan di pantai Palu. Namun kemudian setelah kita pantau, terlihat setelah tsunami datang, terlihat air naik semakin surut. Dan akhirnya dengan surutnya naiknya air yang teramati, maka peringatan dini tsunami ini kami akhiri pada pukul 17.36 menit lebih 12 detik waktu Indonesia bagian Barat, atau peringatan dini tsunami telah berakhir pada pukul 18 lebih 36 menit 12 detik waktu Indonesia bagian Barat. Dan sekali lagi kami himbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan mengikuti arahan BPBD setempat
serta terus mengikuti informasi dari BMKG. Lebih lanjut, mengenai tsunami yang terjadi di Kota Palu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah belum merilis jumlah korban jiwa dan kerusakan akibat bencana tersebut. Namun, diketahui ada satu keluarga yang terdiri dari 5 orang dinyatakan hilang saat tsunami menerjang. Ya, jadi pertama-tama saya dan kita semuanya ikut berduka cita atas terjadinya gempa dan tsunami yang terjadi di Donggala, di Palu dan sekitarnya. Dan tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Kepala BNPB, meskipun informasi itu belum semuanya ada, karena memang sulit untuk bertelepon ke sana. Saya tadi juga mencoba menghubungi Gubernur sejak sore tadi, juga tidak bisa sambung karena memang kelihatannya komunikasi terganggu. Ya, semuanya, seluruh masyarakat, terutama yang berada di Donggala, Palu dan sekitarnya, agar tetap tenang, tetapi juga tetap waspada, dan kita berharap ini segera bisa diselesaikan bersama-sama. Ya. Ya pemirsa, bencana alam kembali melanda negeri kita tercinta dan sekarang tepatnya berada di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Yang dimana pertama kali terjadi gempa bumi pada pukul 5 lewat 2 jam 17 lewat 2 menit waktu Indonesia bagian Barat, yang pada saat itu gempa berkisar 7,7 skala Richter, dan pada saat itu pemerintah dan BMKG pun menghimbau akan mungkin memicu untuk tsunami. Dan tepatnya tsunami pun terjadi pada pukul 17 lewat 22 menit setinggi 1,5 meter. Ya, dan memakan korban. Ya, memakan korban 1 jiwa, tapi juga 10 orang luka-luka. Tapi kita bersyukur bahwa hanya cuma 1 korban yang meninggal. Tapi balik lagi, ini masih dalam update, jadi kita akan nantikan informasi selengkapnya seperti apa. Tapi sebenarnya kalau dalam hal gempa maupun tsunami, sebenarnya yang paling susah adalah ketika setelah itu, bagaimana mungkin pemerintah bisa membangun lagi, masyarakat saling bahu-membahu untuk bisa membangun infrastruktur kembali. Dan ini kita juga menghimbau kepada masyarakat setempat, ya, masih mungkin kita belum tahu nih apakah ada gempa susulan, tapi lebih baik kita menjaga-jaga dan berwaspada. Jadi apabila masyarakat yang sekarang masih berada di bertempat tinggal di sekitar pantai, mungkin bisa mencari tempat yang datarannya lebih tinggi, ya. Ya, itu tadi kata Bapak Presiden juga, agar masyarakat di sana tetap tenang, tetap waspada, berjaga-jaga, jangan panik. Karena kalau misalnya panik, kita tidak bisa berpikir jernih dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Benar, gitu. Pastinya. Ya. Jadi tetap mungkin juga harus evakuasi, karena memang sebenarnya masih ada ini ya, peringatan untuk akan ada tsunami susulan. Tapi balik lagi, kita Menikah pada 20 Januari 2018, pasangan Ardina Rasti dan Ari Dwi Andika baru saja menggelar prosesi 7 bulanan beberapa waktu lalu. Mengandung buah hati pertamanya, Rasti terlihat selalu membagikan setiap momen bahagianya. Melalui akun Instagram pribadinya, Rasti tak segan membagi setiap pengalamannya selama masa kehamilan. Selalu terlihat cantik di kehamilan pertamanya, wanita berusia 32 tahun ini pun banjir pujian. Tak sedikit warganet yang memuji kecantikannya meski tengah mengandung.
Beberapa kali terlibat dalam proyek film yang sama, aktor laga Joe Taslim dan Iko Uwais memang dikenal memiliki hubungan persahabatan yang sangat baik. Saling memberikan dukungan satu sama lain dalam setiap kesempatan. Nyatanya Iko juga tak segan berbagi ilmu bela diri yang dimilikinya. Hal ini pula yang diungkapkan oleh Joe Taslim dalam sebuah unggahannya beberapa waktu lalu di laman Instagram. Melalui sebuah kalimat yang ditulisnya, pria berusia 37 tahun ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Iko karena sudah banyak berbagi ilmu. Bukan hanya kepada dirinya, namun Iko juga ternyata tak segan berbagi ilmu dengan aktor-aktor lainnya. Banyaknya selebriti yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik membuat seorang Vicky Su tertarik untuk ikut terjun pula ke dunia politik. Tercatat sebagai calon legislatif wilayah Cilacap, Jawa Tengah, ibu satu anak ini pun tak segan meminta doa restu agar dirinya mampu menjadi wakil rakyat yang amanah. Namun ada hal yang cukup menyita perhatian warganet saat ia mengunggah fakta tersebut. Dalam unggahannya kali ini, Vicky Su menulis keterangan menggunakan bahasa Jawa ngapak. Hal ini pun banyak mendapat tanggapan dari beberapa warganet. Tidak sedikit warganet yang mendoakan pelantun lagu Mari Bercinta ini agar sukses dengan pilihan karir yang diambilnya.